مهدي الحائرين ضياء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa kumpul kembali di masjid ini dalam rangka untuk menambah ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anjuran daripada Sayyid Syarif Abdullah bin Ali Haddad bahwasanya kita setelah itu semua dianjurkan untuk banyak-banyak membaca kitab-kitab hadis dan tafsir, juga membaca kitab, mengkaji kitab-kitab karangan para ulama. Kemudian juga dianjurkan untuk tidak sembarangan membaca kitab-kitab yang ada susah. Waqad dzakara Syaikhu Zahu fi ta'sis al-qawaidi qa'idatan fi tahdhiri min al-kutub allati tajri hadzal majri. Dan telah disebutkan oleh Syekh Zahu dalam kitab, dalam memulai melandasi kitabnya yaitu Qawaid fi tahdhir min al-kutub allati tajri hadzal majri, dalam memperingatkan kita untuk tidak sembarangan membaca kitab-kitab yang berjalan dalam majri. Dalam hadzal majri maksudnya dalam perjalanan ini kitab-kitab tentang tasawuf ya. Diperingatkan untuk tidak sembarangan membaca kitab-kitab tentang tasawuf. Faraji'aha in syi'ta, maka harus diperhatikan. Walam yadhkur fi jumlatiha, dan tidak disebutkan kitab-kitab apa saja. Mu'allafat Syekh Abdul Karim Al-Kailani, di antaranya adalah kitab-kitab karangan daripada Syekh Abdul Karim Al-Kailani. Li'annahu mutaakhirun wa mu'allafatuhu min indi akhirha. Li'annahu, karena sesungguhnya kitab karangan Syekh Abdul Karim Al-Kailani itu ulama mutaakhir, ulama yang terakhir, pamulih wa mu'allafatihi min indi akhirha, dan karangan-karangan yang lain dari Syekh Abdul Karim Al-Kailani, mimma yang bagi ihtiraz anha, yang dibutuhkan untuk lebih fokus lagi dalam membacanya. Ithar salamati, untuk supaya kita lebih selamat. Fa'inna qala qa'il, karena sungguhnya ada orang yang berkata, la ba'sa alayya fi mutala'atil kutub hadhihi, tidak apa-apa saya membaca, menelaah kitab-kitab ini, li'ani akhadha ma afhamuhu wa aslama ma la afhamuhu, karena sungguhnya saya hanya mengambil apa yang saya pahami, wa aslama, dan meninggalkan ma la afhamuhu, apa yang saya tidak pahami. Liqalihi qila lahu qad ansafa wa nahnu innama nakhsha 'alaika mimma tafhamuhu an tafhamu 'ala ghairi wajhihi. Liqailihi, untuk perkataannya tadi, qila dikatakan lahu, bagi orang yang berkata tadi, qad ansafta, benar memang. Wa nahnu, dan kami, innama nakhsha 'alaika, sungguhnya yang kami takutkan atas kamu, mimma tafhamuhu an tafhamuhu ala ghairi wajhi,
dari apa yang engkau pahami dari kitab yang mutlak tadi, antab kamu ala ghairi wajhi, antab kamu ala ghairi wajhi. Jika ditakutkan engkau memahaminya pemahaman yang bukan yang dimaksud dari kitab tersebut. Fatadilla an sawa'is sabil, maka engkau akan tersesat dari jalan yang benar. Kama waqa'a dzalika li aqwamin akafu ala mutala'atin hadzal kutub, sebagaimana yang telah terjadi pada orang-orang yang akafu, yang beriktikaf, yang duduk dalam alam ta'ati hadzal kitab, dalam mempelajari kitab-kitab ini. Fasalu fi zindiqah, maka mereka menjadi orang-orang zindik. Walhad, dan orang-orang yang menjadi apa itu? Al-had itu wahdatul wujud. Wa qalu bil hulul wal ittihad, mereka jadi orang-orang kafir zindik, kemudian menjadi orang yang mengambil pemahaman tentang wahdatul wujud. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, maka tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya memperingatkan kita, setelah menambah wiridan dan amalan-amalan yang lain tentang sholat sunnah, kemudian ditambah sholat sunnah duha dan lainnya, kita dianjurkan untuk mempunyai wirid, mengaji kitab-kitab tafsir dan hadis, kemudian juga mengaji kitab-kitab karangan para ulama tentang tasawuf. Karena tasawuf itu adalah kitab tentang bagaimana hati kita, bagaimana jiwa kita, mendidik jiwa kita supaya beribadah pada Allah, mencapai kelezatannya dalam beribadah. Kalau ilmu fikih itu wajib dipelajari sebelum ilmu tasawuf. Maka ketika para ulama, Imam Ghazali yang mengkarang kitab banyak sekali, ada kitab ta'lim, bahwasanya pertama hal yang wajib dipelajari oleh kaum muslimin adalah mengaji kitab hal, ilmu hal. Ilmu hal adalah ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mengatur bagaimana tata cara kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai wudu, dari mulai tohar sampai pembagian air. Dari ulama, dari fikih yang kecil sampai yang besar. Dan ilmu ulama fikih itu ada 4 mazhab, dan kita tidak mengikuti mazhab yang mana. Kita mayoritas mengikuti mazhab Imam Syafi'i dalam hal fikihnya. Ketika fikihnya sudah dipelajari, kemudian baru meningkat ke kitab-kitab kajian ilmu tasawuf. Apa maksud dan tujuannya adalah supaya ibadah kita bukan hanya badan kita saja yang hadir, akan tetapi hati kita, roh kita juga hadir dalam ibadah. Syaratnya amal diterima adalah amanu wa amilus shalihat. Syaratnya 2, beriman dan beramal saleh. Jadi ketika sudah itu baru naik ke ngaji tasawuf. Gak boleh ngaji tasawuf dulu sebelum fikihnya bagus. Tasawuf itu adalah bagaimana adab kita ketika sholat, ketika ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya dalam fikih, sholat itu boleh atau sah bagi laki-laki kalau pakai menutup hanya perut sampai lutut, karena aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lutut. Kalau sholat pakai celana panjang, pusarnya ketutupan, nggak pakai baju, secara fikih itu sah. Akan tetapi secara adabnya, sopan santunnya dipertanyakan. Maka disitulah hadir ilmu tasawuf.
Kemudian Sayyid juga menganjurkan kita untuk tidak sembarangan mengkaji kitab-kitab karangan para ulama tasawuf. Seperti ada ulama tasawuf yang terkenal adalah Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Itu mengkajinya. Kemudian ada lagi Imam Ibnu Arabi. Kalau mengkajinya tidak hati-hati, kita asal baca saja, itu ada peringatan-peringatan. Kenapa? Ditakutkan kita menjadi malah tersesat dari jalan yang sebenarnya, malah jadi aliran kebatinan. Ditakutkan begitu. Kenapa? Karena salah memahami. Akhirnya muncullah golongan-golongan kafir zindik. Maka ada sebuah kata-kata, man tasawwafa bi ghairi fiqhin faqad tazandaqa. Barang siapa yang belajar tasawuf tanpa fikihnya dulu, maka dia menjadi kafir zindik. Islam, orangnya Islam, tapi karena dia belajar tasawuf dulu tanpa fikihnya dulu, akhirnya keluarlah aliran kebatinan. Gak usah sholat, yang penting ketika azan ingat saja sama Allah. Akhirnya jadi ya seperti itu. Padahal sholat itu wajib. Maka diperingatkan di sini. Kenapa ditakutkan? Kalau membaca kitab tersebut tanpa ada gurunya, takutnya jadi pemahaman sendiri. Faslun utawi itu fasal atau bab wa yang bagi an yakuna laka wirdun min dzikrillah ta'ala tahudduhu bi waqtin aw bi hasbihi bi adadin wa hinaidin fala ba'sa bi sabhati didokil ada. Wa yang bagi dan seyogianya an yakuna laka wirdun min dzikrillah, seyogianya yang ta'ana laka bagimu, seyogianya ada untukmu wirdun, satu wirid min dzikrillah ta'ala, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqutuhu bi waqtin aw bi hasbihi bi adadin, yang kita siapkan waktunya dan kita siapkan juga bilangannya dengan zikir kepada Allah tadi. Dianjurkan berikutnya adalah kita memiliki zikir, memiliki wiridan berupa zikir kepada Allah yang kita tahu, siapkan sendiri waktunya kapan dan jumlahnya berapa. Wa hina idzin fala ba'sa bi sabhati, maka ketika itu tidak apa-apa memiliki tasbih. Idhamil adat, untuk mengetahui bilangannya. Memang zaman Rasulullah SAW itu nggak ada tasbih. Zikirnya Rasulullah menggunakan jari-jari. Tapi para ulama di sini membolehkan pakai tasbih. Tasbih yang kita punya dulu yang jumlahnya 99, satu yang paling panjangnya itu menunjukkan 100. Di sini dianjurkan silahkan nggak apa-apa pakai tasbih. Kalau hanya untuk sampai 100 aja cukup, tangan juga cukup. Tapi kalau ternyata wiridannya, di sini dianjurkan punya waktu khusus untuk zikir kepada Allah dengan jumlah tertentu. Lah untuk mengingatkan jumlahnya itu, ya kita butuh tasbih. Silakan. Lah kalau 3.000 pakainya tangan, kira-kira ingat apa enggak? Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diperlukan tasbih. Enggak apa-apa pakai tasbih. Nah, tasbih juga ada yang di atas itu, ada yang kecil-kecilnya 10. Paham kan yang maksudnya buat apa ya?
Nah itu ketika udah 100 tarik satu ke atas sampai akhirnya 1000 kan. Dianjurkan untuk mempunyai zikir kepada Allah di waktu yang khusus ditentukan, kemudian dengan jumlah dan bilangan tertentu. Boleh hari Senin saya membaca Ya Rahman Ya Rahim, kan zikir kepada Allah juga. Boleh juga la ilaha illallah. Wa'lam dan ketahuilah anna dzikra ruknut tariqi wa miftahut tahqiqi wa silahul muridina wa mansyurul wilayati. Ketahuilah bahwasanya zikir itu merupakan sendi jalan menuju Allah. Wa miftahut tahqiq dan juga kunci membuka kebenaran. Wa silahul muridina dan senjatanya para murid. Murid di sini adalah orang yang berjalan, ingin berjalan menuju jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mansyurul wilayati dan menyebarkan wilayah. Kama qala ba'dul 'arifina, sebagaimana perkataan para orang-orang arif. Waqad qala Allah Ta'ala, dan Allah telah berfirman, fadhkuruni adzkurukum, maka berzikirlah kepada saya atau ingatlah kalian kepada saya, adzkurukum, saya akan ingat engkau, maka saya akan ingat kalian. Jadi ketika kita mengingat Allah, Allah akan ingat sama kita. Maksudnya adalah berzikir. Wa qala ta'ala fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka berzikirlah kalian semua kepada Allah, atau zikirlah kalian qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubikum dan dalam keadaan berbaring. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dzikran katsiran, dengan zikir yang banyak, jangan sedikit-sedikit. Itulah ayat-ayat yang menganjurkan kita untuk berzikir kepada Allah. Wa qala alaihi salam, dan Rasulullah bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ana jalisun man dzakarani, saya, kata Allah, adalah teman bagi orang yang mengingat saya. Ini hadisnya, ini hadis kursi berarti. Ketika ada yaqulullahu ta'ala, berarti hadis kursi. Hadis kursi itu adalah redaksinya. Kalau hadis biasa itu dari Rasulullah SAW, baik redaksinya dan maknanya. Kalau hadis kursi, redaksinya dari Rasulullah, maknanya dari Allah. Allah berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi, sesungguhnya saya berdasarkan prasangka hamba saya terhadap saya. Makanya di sini dianjurkan kita untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah yakin aja bahwasanya apa yang Allah berikan kepada kita itu yang paling terbaik. Apapun bentuknya. Kata Habib Umar itu gimana ya? Segala macam apa yang datang dari Allah, baik itu nikmat dan musibah, itu yang terbaik. Karena kiai saya sendiri gitu. Ada ceritanya, ada orang pasangan pembantu sore-sore menjelang maghrib itu jalan-jalan ke kebun binatang Ragunan. Dan si perempuannya itu, dia melihat dari bawah pohon ada aki-aki lagi duduk, kesenggol sama dia. Dan si suaminya nggak melihat, si istrinya aja melihat kesenggol, terus aduh maaf, nggak ada.
Pulang-pulang ke rumah kesurupan. Manggil ustaz mana aja, nggak ada yang sembuh. Teriak sampai Tuhan sampai apa? Majikannya tuh kabur, ketakutan. Malah nggak bisa sembuh. Bacain Yasin, bacain ini, ganti ustaz, nggak sembuh. Habis itu manggil ustaz saya, kayak saya, nggak tahu dari mana. Ya di daerah Pondok Ranji ada yang itu minta tolong. Siapa? Udah kita aja di nyampe sana Isya. Isya, dia sholat Isya dulu. Orangnya di kamar perempuan yang teriak-teriak aja. Kamar teriak-teriak. Udah selesai sholat Isya, dibuka dia mayai saya, ditanya ada apa? Sembuh. Enggak dibacain dibacanya, ditanya dulu ada apa? Langsung sembuh. Saya kenapa ya? Seandainya itu, ilmunya apa? Ilmu apa? Wiridnya apa? Itu ada apa? Ada apa? Apa dulu? Ustadz yang lain mangga panggil biaya saya datang. Ada apa? Langsung sembuh. Kabur langsung. Itu asrar. Asrar itu adalah rahasia yang Allah berikan kepada orang-orang yang istiqomah, tak sholawatan, tak zikiran, tak apa, nggak tahu kita bagaimana dikasihnya. Kalau kita itu sudah istiqomah, udah. Kalau dalam ayatnya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang mengatakan Tuhan saya Allah kemudian istiqomah, maka Allah akan kirimkan malaikat. Wa qala 'alaihi salam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum. Maukah kalian saya kasih tahu, kata Rasulullah, bi khairi a'malikum, dengan sebaik-baik amalan kamu, wa azkaha, dan yang paling bersih, yang paling suci inda malikikum, di sisi Tuhanmu, wa arfa'aha fi darajatikum, dan paling tinggi derajat kalian, dalam derajat kalian, wa akhirun lakum min infaqil zahabi, dan lebih baik bagi kamu daripada infak emas, wal waraqi, wa min an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum, dan lebih baik daripada engkau menemui musuh kamu kemudian kamu membunuhnya atau kamu dibunuh olehnya. Qalu bala, maka para sahabat menjawab, bala, iya ya Rasulullah, mau. Qala dzikrullahi, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya hadis untuk apa? Al-hadd, anjuran atau semangat motivasi untuk berzikir kepada Allah. Yaitu hadisnya seperti itu. Maukah kalian saya kasih tahu dengan sebaik-baik amalan kamu, dan yang paling suci, yang paling bersih di sisi Tuhan kamu, yang paling tinggi derajatnya, dan lebih baik kamu, lebih baik daripada infak emas, lembaran-lembaran emas, dan lebih baik daripada bertemu musuh, kamu membunuhnya atau kamu dibunuh olehnya. Apa itu? Adalah zikrullah, zikir kepada Allah, zikrullah. Ada hadis lagi, zikir yang paling gampang apa? Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani 'alal mizan. Apa itu? Subhanallah bihamdi, subhanallah hilali. Dua kalimat yang sangat ringan di lidah, tapi sangat berat nanti timbangannya di sisi Allah adalah subhanallah bihamdi, subhanallah hilali. Udah itu. Ada lagi kalimat yang paling disenangi sama Allah adalah subhanallah bihamdi, subhanallah alhamdulillah, wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu tambahan dari Sayyidina Utsman. Kalimatnya adalah yang disukai sama Allah, subhanallah alhamdulillah,
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian digenapkan sama Sayyidina Utsman tambahan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.